Shalom, para sahabat insani yang terkasih. Selamat bertemu lagi dalam channel Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 2 Juni 2020. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Allah bersama Pastor Agustinus Matasak, Kapelan Paroki Kristus Raja Andalas. Selamat mendengarkan dan merenungkan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa dalam Insani, Inspirasi Sabda hari ini bersama saya, Pastor Agustinus Matasak. Mari kita mengawali permenungan kita bersama dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang maha baik. Engkau dengan penuh kasih memperkenankan kami boleh memasuki hari yang baru. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga akan menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Pada hari ini kami akan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami agar sabda ini sungguh dapat menginspirasi kami, agar kami juga dapat menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini seturut dengan kehendak-Mu. Dan dengan demikian kami sungguh memperoleh sukacita dalam kehidupan ini. Engkau kami puji ya Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Injil yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Mari kita dengarkan bersama. Pada waktu itu beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur. Engkau tidak takut kepada siapapun, sebab engkau tidak mencari muka, tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar. Lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, seorang tokoh Amerika Serikat yang hidup pada tahun 1706 sampai 1790 bernama Benjamin Franklin pernah berkata begini, "Di dunia ini tidak ada yang pasti kecuali kematian dan pajak." Ya, mungkin tentu saja berpedoman pada peraturan yang berlaku bahwa selagi masih tercatat sebagai warga negara, wajib hukumnya membayar pajak. Kalau tidak membayar pajak, pasti kena denda, pasti kena hukum. Nah, pajak yang dikisahkan atau diceritakan dalam Injil hari ini adalah suatu persoalan yang memang sangat rumit dan menjadi perdebatan sengit di antara orang-orang Yahudi. Apakah membayar pajak atau tidak? Terlebih lagi karena
mereka membayar pajak bukan untuk kesejahteraan orang-orang Yahudi, tetapi untuk kesejahteraan orang-orang Romawi yang menjajah mereka. Pajak mereka bayarkan kepada kaisar. Sementara di sisi lain, mereka dengan membayar pajak semakin menderita. Nah, hal yang paling krusial lagi adalah bahwa dalam pemahaman mereka, dinar, uang yang mereka pakai membayar pajak, di sana tertera gambar kaisar yang dilukiskan sebagai seorang dewa. Itu berarti dengan memberikan pajak itu, mereka menganggap itu suatu berhala. Sementara dalam pewartaan Yesus, dalam pengajaran Yesus, tidak sedikit menyinggung dan mencelah praktek-praktek orang-orang Yahudi yang dianggap seringkali sebagai penyembahan berhala. Karena itulah, kalau dalam kisah Injil hari ini dikisahkan bagaimana orang Farisi dan orang Herodian diutus untuk mencobai Yesus, menjerat Yesus dengan pertanyaan, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Sesungguhnya juga adalah pertanyaan jebakan yang ingin menjatuhkan Yesus. Kita tahu salah satu murid Yesus, Matius, anak Alfeus, seorang pemungut cukai, dipanggil oleh Yesus mengikuti dia menjadi muridnya. Nah, boleh tidaknya tidak dijawab oleh Yesus, boleh atau tidak. Karena Yesus tahu persis situasi yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat Yahudi, khususnya mengenai masalah pajak. Nah, karena itulah Yesus mencoba menjawab pertanyaannya dengan cerdik, dengan meminta sebuah dinar yang dipakai membayar pajak itu, dan mempertanyakan gambar dan tulisan siapa yang tertera di dinar itu. Dan mereka menjawab gambar kaisar dan tulisan kaisar. Karena itulah Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, apa yang mesti kita lakukan sebagai warga negara di bawah tuntunan suatu aturan, mesti kita lakukan supaya kita menjadi anak-anak bangsa yang baik. Demikian halnya kita sebagai anak-anak Allah, agar kita menjadi anak-anak Allah yang baik, maka kita mesti memberikan apa yang menjadi hak Allah. Kalau Yesus memperlihatkan tadi bahwa di kepingan dinar itu tertera gambar dan tulisan kaisar, maka memang wajib diberikan kepada kaisar. Lalu, apa yang mesti kita berikan kepada Allah? Di mana tertera gambar Allah? Dalam kisah penciptaan sangat jelas bahwa Allah menciptakan manusia menurut citra dan gambarnya. Artinya, kita yang hidup sebagai orang-orang yang percaya dan memberikan diri dibaptis, itu artinya kita menjadikan diri kita sebagai gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah,
itu berarti pula kita harus persembahkan, kita harus berikan kepada Allah. Hidup kita ini harus kita persembahkan seutuhnya kepada Allah. Baik dalam pekerjaan-pekerjaan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bersama dalam lingkup gereja, dalam kehidupan bersama dalam lingkup kemasyarakatan. Di sana kita harus mempersembahkan hidup kita kepada Allah dengan memberikan diri seutuhnya kepada Allah dalam tatanan kehidupan manusiawi kita. Bagaimana caranya? Yesus telah mengajarkan kepada kita dalam bentuk hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan mengasihi sesama, kita mengasihi Allah. Di sanalah wujud persembahan diri kita seutuhnya kepada Allah, memberikan apa yang menjadi hak Allah. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga sabda ini menginspirasi kita untuk mau terus-menerus berusaha memberikan diri kita sebagai persembahan kepada Allah, sebagai hak Allah, agar kita memperoleh kemuliaannya, kita memperoleh keselamatannya. Semoga sabda ini menginspirasi kita. Semoga demikian. Mari kita tutup renungan kita dengan doa. Allah Bapa yang Maha Baik dan bersyukur kepadamu, Engkau telah menginspirasi kami lewat sabdamu. Semoga sungguh menjadi kekuatan kami menjalani hidup sepanjang hari ini, agar hidup kami ini sungguh berarti, sungguh bermakna, dan menjadi anugerah bagi kami dan bagi siapa saja yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat jumpa dalam Insani berikutnya. Terima kasih buat para sahabat Insani yang dengan setia mendengarkan dan merenungkan sabda Allah bersama Pastor Agustinus Matasak. Dan kepada Pastor Agus, kami mengucapkan berlimpah terima kasih atas pelayanannya. Semoga Tuhan memberkati Pastor Agus bersama dengan segenap umat di paroki dan selalu mengalami sukacita, damai sejahtera. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin.